Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini transmisi Matic kiriman ya. Saya lupa ini Matic apa ya, Matic Avanza atau apa nih. Pokoknya Avanza, Ras, Terios, terus Xenia itu sama ya transmisinya. Ini keluhannya masuk dari gigi 2 ke 3 ada bunyi berdecit. Kumayong bunyi nanti gini kan? Ada bunyi berdecit ya. Ini kemarin minta dicekin. Oke, kita cek aja, kita langsung cek aja apakah ada kerusakan atau tidaknya di dalam transmisi, karena bunyinya itu di pas perpindahan dari gigi 2 ke gigi 3. Oke, langsung kita eksekusi aja. Ini pertama kita buka dulu nih di bagian karter oli Matic-nya. Ini kalau karter kayaknya pernah dibuka ya, karter automaticnya. Oke, nah ini udah kebuka semua ya bautnya. Oh ya, kita santai aja ya, nggak usah terburu-buru karena lagi senggang juga di bengkel, jadi kita santai bongkarnya. Oke, nah ini ada. Ini olinya kayaknya masih baru. Loh. Kok kuning begini? Ada. Body para versi gold. Waduh, parah bener. Nah ini saya yang kedua kalinya nemuin yang kayak gini. Tuh, dalamnya sampai menguning kayak gini. Ini yang nggak tahu pakai cairan atau pakai apa ya. Wah, ini alamat nih, bersihinnya lumayan susah ini. Ini filter oli Matic juga udah ngempot tuh. Tuh. Nah ini lanjut kita buka ya filter oli Matic-nya. Oh, ini filter oli Matic-nya udah harus ganti ya. Harus ganti filter oli Matic-nya. Oke, setelah itu kita lanjut ke buka valve bodinya, kabelnya dulu kita buka. Ini kalau yang menguning kayak gini lumayan lama bersihinnya nih, karena susah juga ini. Biasanya piston valve-nya juga bisa macet ya kalau kayak gini. Ekstrim ini, Tuh, jadi ini kayak karat nih. Kayak karat tuh. Coba aja. Tuh. Dulu saya sempat juga nemuin yang kayak gini ya, yang menguning kayak gini. Saya tanya tuh pemilik, ini olinya pakai oli apa? Kalau oli katanya oli standarnya, cuman dimasukin cairan sama dia. Jadinya kayak gini kuning. Nah, ini juga mungkin bisa aja ya, cuman ya kita nggak tahu juga ya. Oke, setelah itu kita buka seal yang di sini nih, yang tengah. Oke, setelah itu lanjut ke buka baut pengunci
spare one way ya. Ini dibuka dulu. Oke, nah seperti ini spare-nya. Oke, ini berhubung lagi mau adzan sholat asar ya, kita break dulu sejenak. Oke, nanti kita lanjutin ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini di area valve body sudah kebuka. Sekarang kita bagian buka tutup atas nih, yang ke kopel ya. Nah, ini berhubung ininya masih lengkap, kita buka dulu di bagian inhibitornya agar nanti pas nyuci itu tidak nganu ya sama air ini ya. Nah, oke ini. Oke, ini baut bracket juga buka, baut 12-nya. Seperti ini. Setelah itu lanjut ke buka baut mounting, baut 14 3 biji dari atas bukanya. Yang kita part lampir. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita buka baut 12-nya. Baut 12 kita buka dulu. Oke, ini baut bagian atas sudah kebuka, tinggal kita congkel dari sebelah sini. Nih, lihat, aja. Nah, iya itu dia, buka ya. Nah, kecil mana Yong? Kok Yong? Ayo Yong, burukan lapisan. Oh iya. Ini keras di bagian knocknya. Nah, seperti ini. Congkel lagi. Ini anunya juga udah kemakan anunya. Oke, ini tinggal dicabutin aja. Setelah itu, nah ini pengunci parkir. Aduh, mana sih itu? Ini Oke, ini pengunci parkirnya kita buka dulu. Nah, Oke, lanjut kita buka dulu di bagian input speed sensor, output speed sensor. Waduh, bisa bergerak begini ya. Aduh, mana powerful nanti dong. Oke, setelah di sini aman, berarti kita amin. Oh, ini silikon penter juga udah rada nganu ya, rada ada bocor mungkin rembes. Oke, setelah itu kita buka dulu baut ini baut pengisi pompa oli mat. Nah, seperti ini. Setelah itu yang tongkengan dong. Ini kalau udah kebuka tinggal dibolak aja, tadi dek gitu dikit ya. Udah jadinya ada dia. Nah, ketahan. Dan ke dalamnya juga ikut menguning ternyata ya. Nah, aslinya tuh harusnya bersih begini nih. Bentar. Nah, bersih begini nih harusnya. Nah, ini nih.
Oh, ini menguning. Ini cuman belum terlalu keras kayaknya ya. Ini bisa kita bersihkan nanti. Oh. Oke, ser. Nah, ini kopling C3, C1 sama C2. Ini C3-nya kita cek dulu. Aduh, Gusti tinggi. Tuh. Tuh jadinya jadi apa ya? Kayak semacam kerak begitu. Coba Yong. Anu na Yong. Congkelan dulu tik. Tuh di sininya juga tuh. Tuh pada ngerak tuh. Kena aja tuh komat tuh. Nah, ini kita buka dulu yang kopling C3-nya. Oh. Oh, hasil. Tuh, ini jadi di rumah koplingnya tuh banyak kerak-kerak begini nih. Nganu jadinya ya. Nah, ini koplingnya, ini aman sih kalau kopling, kalau dilihat yang C3-nya aman. Ini sealnya nanti kita press ya, atau di press aja, nah gitu. Ntar aja ya kita pressnya. Yang ini nih, yang C1 kita cek juga koplingnya. Ngacung, Nah, ini kalau yang C1 grepes koplingnya ya. Tuh. Cuman grepes ini tidak menyebabkan kebunyi ngak kayak gitu. Tuh. Ini nggak nyebabin bunyi ya kalau grepes kayak gini, paling kemundurnya delay ini. Nah, setelah ini kebuka kopling C3, C1 sama C2. Oh ya, C1-nya harus diganti. Aduh, ya Allah Gusti. Ini tuh, jadi apa ya? Jadi kayak kerak begini. Ini kalau lama-kelamaan nanti nempelnya lumayan keras, jadi susah untuk dibersihin nantinya. Tuh. Oke, ini seal kita press dulu aja ya. Kita cek mana pressnya, Yong. Pakai presan itu ya. Nah, itu yang bener Yong. Ini presan bukan sembarang presan ini. Ya Allah, ya Allah. Yo kadio atau jauh lah kena bener Yong ya. Itu tidak gur. Mana senabring nih Yong, senabring. Tidak nih, can itu Yong. Tuh, no yan can Yong. Awas Yong, lu dikit Yong. Tuh, nyahiyo na, snapring na. Dengan mana ya? Nah, ya, snapring nanya. Ah, iya. Kita bering nomor Yong. Nah, ini sealnya ya, seal piston. Ini mah yakin dimasukin cairan kayaknya nih. Ini jadinya begini nih. Tuh, ketempot aja. Ketempot. Tah. Ini bukan seal ini kotoran ini. Tuh. Nih, lagi nih. Tinggal tadi sama ketempot. Yo. Tah. Nah, ini kotoran jadinya tuh, jadi kotoran tuh. Kalau udah kotor begini nantinya nyumbat di valve body ini. Kalau misalkan kotoran ini rontok, jadi nyumbatnya di valve body tuh.
Tuh. Ini sok rada heser nu kita ya. Nah, adekeun deh. Tah. Nih, tuh. Ini nih, apalagi di dalam nih. Buset dah. Tuh. Tah. Tuh, jadi aduh. Kacau nih tuh. Jadi ini jadi kotoran kayak gini nih dalamnya tuh. 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 Ekstrim eh. Tuh. Metik kan harusnya bersih, tidak boleh seperti ini. Oke, ini yang ketiganya kita press lagi, Yong. Pakai presser itu, Yong. Biasa, Yong. Oh, mana hiji orang hiji. Ya, mana sekalian lah. Kita lengan makan lengan wae teh. Kita lengan wae teh. Yo. Lain. Gimana? Eta nu di sendalan. Ore atuh Yong sia masuk pundungan gitu. Ah, Mang Iyong, Mang Iyong. Oh, Yong, der, jadi. Tuh, kurang sekolah. Op. Turun deh. Udah. Ayo, Nah, ya ini snappernya agak kecil ya. Ser. Nah, seperti itu. Oke, lanjut buka Yong. Ser. Bijak ini mah. Udah kotor dewa ya, lomba kotor enggak. Ya, kali. Cing, ulah dijeda, ya. Cekan Yong. Cekan. Tuh, kotorannya. Tuh. Saya sih kalau kayak gini ya, kalau transmisi ini enggak dimasukin selain oli matic, saya belum pernah nemuin yang kayak gini. Dulu pernah juga nemuin yang kayak gini, itu karena sama pemilik dimasukin cairan ya ke dalam transmisi, nggak tahu itu cairan apa. Tuh, katanya sih cairan biar nggak jeduk lah, inilah itulah. Nih. Tuh, jadinya kotor kayak gini tuh. Nah, kotoran ini kalau misalkan dia rontok, nanti misalkan nyumbat di palep, malah palep juga ikut bermasalah ya. Palep bodinya tuh. Cing. Besing ya supaya tuh di kira rekayasa gitu maksud aing teh jal siapa. Ya, tah. Aduh. Cing, coba nempun wetan Yong. Pardusan Yong. Ieu mah yakin pada pisan cing ya, kadiekeun kan ya. Ulah dikanakeun ja. Ah, iya. Aduh, ya mah ya ieu kan kita jalankeun endorse deh. Iya. Tuh. Anjir. Tuh. Iya.
Rada seru ya, Maya, rada seru ya. Nah, ini nih, tuh. 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 Oh, kacau tuh. Ini bisa aja ya nyebabin jadi bunyi karena lubang-lubang oli itu ketutup. Nah, ini bisa salah satu penyebabnya, penyebab bunyinya tuh. Tuh pada begini hasilnya. Jadi bunyi pas pindah ke gigi tiga itu, ngak, gitu. Tuh. Gimana? Nah, tuh. Ya, tuh ini asli ya, bukan rekayasa tuh. Tuh. Jadi kayak tanah nyong. Balik sih Teong sama heungkul. Aduh, ini lumayan lama prosesnya kalau kayak gini ya. Kecuali mau langsung diganti semua, dalamnya mungkin cepat, cuman kan biayanya lumayan. Ini nanti di pompa oli juga harus kita buka, kita lihat bagian dalamnya. Oke, kita lanjut dulu ke sini nih. Nah, ke sini ya. Nih, ini snap ring plat kopling B2. Nah, ini kita buka dulu, ini kita tarik. Koplingnya kita cek. Oke. Setelah itu ini rumah seal yang B2-nya. Ini kita buka dulu snap ringnya. Nah, di sini ada rumah seal sama planetary gear sama one way. Bawahnya ini bisa langsung kita tarik ya. Kalau nggak susah, tapi kadang kan susah soalnya. Gampang ini. Oh, seperti ini. Nah, ini oke kotor ya. Memang terkadang nemuin yang kotor, tapi kotornya itu nggak kuning kayak gini. Kotornya itu biasanya kotornya itu hitam ya, hitam endapan oli kayak gitu. Oke, lanjut. Ini Yong takol tukang Yong. Ini kita buka dulu nih anunya nih. Nah, nungnya kita buka dulu biar keluar dulu nanti supaya nyopotin sini gampang sok Yong. Lawanan we Yong. Yes, Yong. Sip. Ini ya. Oh, murah Yong kena. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini nih. Nah, ini kopling yang utama buat mundur. Kita copotin dulu. Alah. Lo, bahaya ta. Nah, ini koplingnya nanti kita sortir ya. Oke, setelah itu ini seal piston B1 kita buka dulu snappingnya. Ini yang buat mundur ya biasanya. Nah, ini kita tarik dulu. Aduh, alah, mesti. Nah, ini snappingnya. Nah, ini seal yang mundur nih, yang ini nih. Ini kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Ini seal mundurnya juga sudah mengeras, coy. Ini tapi nggak nyebabin bunyi ya. Kalau seal ini biasanya kalau seal ini menyebabkannya ke delay. Jadi mundurnya itu ngejeda kayak gitu. Oke, paling nanti ini kita sortir dulu, kita bersihin. Kalau yang kopling 2 piece tadi itu tidak menyebabkan kebunyi ya. Cuman kalau yang kotor ini tadi, yang banyak lumpurnya itu, nah yang kayak gini-gini tuh, ini bisa nyebabin bunyi karena lubang oli itu tersumbat ya. Tuh sealnya juga udah grepes, nanti ini kita bersihin semuanya termasuk yang di palep body ya. Nah, jadi untuk dugaan sementara penyebab bunyinya itu karena banyak lumpur-lumpur kayak gini ya. Tuh di bagian dalam transmisinya. Jadi nanti kita bersihin dulu dari mulai rumah kopling, terus besi-besi yang dalam itu kita bersihin dulu. Nah, kalau seal ini saya sarankan ganti ya, yang C3-nya sama B1 sama C2. Cuman itu pun tergantung orangnya mau atau enggak. Kalau misalkan orangnya enggak mau ya apa boleh buat, paling kita bersihin doang ya. Cuman ya mungkin
nanti kedepannya pasti ada efeknya lah kayak gitu. Oke. Dugaan saya penyebab baru dugaan ya, penyebabnya dari banyaknya kotoran di dalam transmisi sama ini nih kerak-kerak tadi nih yang ini kita bersihin nanti ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.